Jutaan warga sedang meninggalkan kota menuju kampung halaman. Mudik tahun ini pemirsa seperti ajang balas dendam setelah 2 tahun penyekatan membayangi perjalanan untuk mudik. Meski sudah dipersiapkan secara matang, kepadatan pun tetap saja terjadi. Namun warga pun juga rela berjibaku dengan padatnya jalanan dan juga antrian kendaraan demi bertemu keluarga di kampung halaman. Kita akan membahas pada malam hari ini, pemirsa sudah hadir di studio bersama kami ada Mas Abdul Latif, seorang pengamat sosial. Kalau boleh saya sampaikan, selamat malam Mas Latif. Selamat malam, Mbak Tidak Rizka. ikut bermacet-macetan seperti pemirsa Saya yang tadi tidak mudik yang jauh. Tidak mudik yang jauh, tapi ikut dari mudik Banten. juga ya? Iya, di sekitar Banten. Sekitar Banten. Bagaimana kalau Mas Latif melihat ini, bahasa kami adalah balas dendam sebenarnya. Masyarakat begitu antusias dan euforianya untuk kembali ke kampung halaman. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Pertama mungkin kita perhatikan data dulu, Mbak Rizka. Kalau dari data yang coba pernah saya kumpulkan adalah dari 2014 itu pemudik itu sekitar 22,5 juta pemudik. 2014, 2016 sampai 25 juta. Dan 2018-2019 mencapai 29 juta lebih, bahkan mencapai 30 juta. Wow. 2019. 2020, 2021 kita tidak tahu datanya. Ya. Tapi yang jelas kalau 2018, 2019 sudah mencapai 30 juta, kita lihat 2 tahun mereka tidak mudik, yang terjadi ya akhirnya euforia. Benar ya, balas dendam Yes. ya akhirnya ya masyarakat Bisa kita. ada ke sana, tapi memang ada 3 hal utama, Mbak Rizka. Kenapa orang pada akhirnya selalu merindukan untuk mudik? Di Ya. tengah segala macam jenis tantangan, hambatan, dan lain sebagainya, paling tidak ada 3 dimensi yang mendorong manusia Indonesia dan juga termasuk di dunia ini. Tapi paling tidak di Indonesia itu ada 3 hal yang mendorong. Pertama adalah dimensi spiritual kultural. Oke. Yang kedua adalah dimensi psikologis, yang ketiga adalah dimensi sosial. Nah, dimensi spiritual kultural ini yang sangat mendorong, sangat luar biasa. Pertama adalah ketika masa Idul Fitri atau ketika masa Hari Raya adalah bagaimana saya bisa pulang ke kampung, kembali merindukan untuk kembali ke tempat saya dilahirkan. Sebuah kultural yang sangat luar biasa, merindukan untuk kembali ke kampung halaman. Inilah yang disampaikan sebagai tradisi gitu ya, Yes, tradisi akhirnya menjadi mudik sebuah ya. tradisi, betul. Dan bahkan mungkin ada juga ziarah ke makam, itu sebuah dorongan spiritual yang luar biasa. Sehingga itu kultural spiritual ini paling utama ketika kita lihat secara mudik orang ke kampung halaman. Ya. Kemudian dimensi psikologis adalah ketika sudah bergumul dengan beratnya tantangan di ibu kota, kepadatan di ibu kota, hiruk pikuk di ibu kota, kepenatan bekerja, maka kembali untuk, kalau zaman sekarang tuh ada istilah healing. Healing. Ya. Sesungguhnya adalah healing itu bagian dari bagaimana kita kembali kampung halaman untuk kembali merefresh kembali jiwa dan raga kita. Dan itu dimensi psikologi itu sangat kuat juga menjadi pendorong. Dan yang ketiga adalah sosial. Ada sebuah dorongan juga terkait dengan sosial ini, bagaimana bertemu kembali dengan teman-teman di kampung halaman, termasuk bagi mereka yang sudah sukses, bagaimana mungkin menunjukkan salah satu ini adalah hasil perjuangan saya di daerah tempat saya melakukan sebuah rantau di sana. Oke, walaupun dengan kondisi bermacet-macetan, kalau kita lihat tadi ya, kondisi kepadatan arus lalu lintas dimanapun begitu ya terjadi, tidak menyurutkan sebenarnya niat masyarakat kita begitu ya. Yes, tidak menyurutkan niat dan terbukti semakin tahun semakin naik. Tetapi saya pernah melakukan sebuah penelitian menarik terkait dengan mudik. Ya. Dan ini dilakukan ketika tahun 2019 dan memang sebelum terjadi pandemi. Dan menariknya adalah ketika saya melakukan penelitian terhadap mereka, apa sih yang membuat mereka tetap mudik? Mereka tahu nggak sih ternyata mudik itu memberikan tantangan tersendiri. Oke. Ternyata mereka menyadarinya. Ketika saya melakukan penelitian dengan menggunakan visual analysis, menggunakan cognitive dissonance, sebuah teori komunikasi sosial atau psikologi sosial. Ya. Nah, ini adalah bagaimana ternyata mereka itu menyadari. Paling tidak ada 3 hal utama yang menyadari, yang membuat mereka ternyata mereka juga ada tantangan-tantangan. Pertama adalah inkonsistensi logis. Mereka tahu tuh misalkan ada kecelakaan. Mereka tahu bahwasannya saya harus menyisihkan uang yang cukup banyak yang saya kumpulkan untuk kembali ke tempat halaman. Bagaimana di sana ada bahaya, ada kemungkinan untuk kecelakaan, ada kemungkinan untuk kejahatan di jalan dan lain sebagainya. Ya. Mereka tahu itu. Mereka juga merasakan itu jadi sebuah hambatan, sebuah tantangan buat mereka. Mereka menyadari itu. Kemudian termasuk adalah terkait norma dan aturan. Misalnya 2020, 2021 ada larangan untuk mudik. Ya. Faktanya adalah mereka tetap mudik karena memang Colongan ya? Ya, mereka menyatakan saya tahu saya ada kemungkinan untuk diputar balik. Ya. Saya tahu ada kemungkinan untuk bisa saya mungkin ada hal segala macam ditahan barangkali sampai ke arah sana, mereka tahu itu. Tetapi akhirnya dorongan yang sangat kuat itu tetap membuat mereka coba mengabaikan.
Dan ada berbagai macam cara untuk mengabaikan itu atau coba menyelesaikan itu. Termasuk bagi para misalkan pemudik yang menggunakan kendaraan bak terbuka seperti tadi kan sebenarnya bisa saja melanggar aturan. Mereka tahu itu melanggar aturan. Tetapi mereka mencari celah untuk bisa memberikan dahaga spiritual, dahaga sosial tadi. Oke. Artinya tantangan itu banyak begitu ya di Betul. depan mata, tapi demi memenuhi begitu ya sebuah tradisi dan juga tadi beberapa kondisi psikologis yang tadi Anda sampaikan, betul. mudik pun juga tetap berjalan seperti biasanya. Bahkan ada kecenderungan apakah memang ada pergeseran kebiasaan begitu? Yang biasanya masyarakat kita begitu antusias dengan menggunakan kendaraan umum, sekarang lebih banyak beralih dengan menggunakan kendaraan pribadi. Boleh nanti kita ngobrol soal itu ya, Mas Latif ya. Siap. Menjadi suatu hal yang menarik dan pemirsa kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.